Anak saya ini memang kelahiran tahun 2004. Ya. Kalau tadi melihat dari informasi Ibu bahwa kejadiannya itu di bulan Agustus tahun 2016, anak saya itu masih usia 11 tahun. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Propam, saya minta turun dan awasi. Sebuah keterangan dari Ibu RT bahwasanya si Peggy dialah orangnya, si Peggy itu dialah orangnya, Egy itu dialah orangnya. Dan mari kita reaksi videonya bersama-sama. Itu gara-garanya Egy-nya tuh seneng ke Pinanya mukanya, jadi balas dendam terhadap Egy. Terus malam minggunya tuh minta uang ke ayahnya. Kata ayahnya nggak boleh, nanti aja. Ini geng motor udah ada di Man, kejadiannya kan di Man kejadiannya. Udah gitu kata Egy-nya, ayah saya Egy-nya butuh sekarang, saya nggak mau, saya besok. Jadi ya terpaksa berangkat jam 10 ngambil uang ke ayahnya ke Pecilon. Kejadiannya pulang dari Pecilon tuh ya itu kejadian udah ngumpul 11 orang. Udah gitu nah itu dia guys. Menurut saya ya guys, Ibu RT ini bisa dijadikan saksi juga ya guys. Mungkin ini bisa dijadikan sumber juga. Menurut saya ini juga sumber yang kuat. Oke, kita lanjut videonya. Berhentiin sama geng motor tuh. Senangnya ada apa? Ya sini dulu. Senangnya banyak-banyak mulut gitu. Lalu dibawa ke kebun. Ke kebun dekat SMP 11 tapi seberang jalan. Kebunnya tuh yang rawan tuh. Ya itu kejadiannya di situ. Awal-awalnya udah gitu. Jadi pagi minggunya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Iya, enggak disetrum. Pertanyaannya guys, Ibu RT ini kok bisa tahu TKP? Kok bisa tahu? Di TKP-nya juga dia menceritakan bahwa ada 11 orang, 11 anak katanya. Kok dia bisa tahu? Yang saya tanyakan, apakah dia dapat cerita dari orang lain atau dia menyaksikan sendiri? Ini hanya dugaan ya guys. Antara pinaknya di setrum, Ekima diurusi jenazahnya. Jadi saya belum, kan rambutnya dilepas dulu. Ininya apa? Stop dulu guys. Ini ada kata-kata di setrum guys. Maksudnya apanya ini yang di setrum? Apa? Soplen sama gigi ini behel. Udah dilepas semua. Di setrum cerita yang tadi Ibu obrolin. Jadi yang pacar itu, yang Egy itu bekas pacarnya Pina, cuman ngajak balikan lagi nggak mau. Jadi dulu sakit hatinya gitu. Nah ini guys, ini permasalahannya di sini. Bahwasanya si Egy itu adalah mantannya si almarhum Vina. Karena dia mengajak balikan lagi sama Vinanya nggak diterima, mungkin sakit hati si Egy, lalu Vinanya almarhum ini meludahi wajahnya si Egy. Kalau menurut saya guys, ya tentunya nggak mau lah balikan. Kenapa? Ya karena si Vina ini mungkin sudah pacaran sama si Egy yang almarhum juga itu. Masa dia ngotot mau ngajak saya mau balikan sama kamu lagi gitu. Namanya anak muda ya guys ya. Dan saya pernah dengar sebuah keterangan juga bahwa ini simpang siur guys ya, dari media. Sebenarnya ini simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa pertama saya lihat kasusnya Vina ini
si Vina itu nggak kenal sama si Egi. Nah, ini penjelasan waktu si arwahnya Vina merasuki tubuhnya si Linda. Katanya dia nggak kenal sama si Egi. Dia cuman taunya pas di waktu kumpul nongkrong gitu kan. Tapi lain cerita dengan si Ibu RT ini. Ini yang benar mana sih guys? Sumpah saya bingung. Kesel saya dengerin cerita-cerita kayak gini. Kok nggak ada mana ya? Kok simpang siur kayak akar-akar serabut gitu. Ya, kasihan sih. Saya sendiri merasa kasihan ya. Ini ada apa sih sebenarnya nih? Apakah yang salah dari sebuah cerita ini, sebuah kasus ini? Apakah pihak kepolisian yang salah atau ada apa ini? Ayolah, bantu kami semua masyarakat ingin tahu kebenaran yang sebenar-benarnya. Guys ya, gara-gara si Egi itu sakit hati kepada si Vina karena dia merupakan mantannya, ingin balikan dan gak diterima, akhirnya diludahi. Mungkin ini yang dikatakan Ibu RT ini maksudnya seperti ini ya guys. Cuman pusing saya. Dan di sini ada sebuah keterangan lagi dari Hotman Paris ya. Karena di sini kabarnya gonjang-ganjing setelah si Egi ini ditangkap, terus sama pihak polisi ini sampai dikasih minum air itu, air seni itu. Kata keterangan si Egi waktu diwawancarai, si Egi itu mengatakan bahwa dia tuh disuruh mengaku dan disuruh minum itu air itu. Dan ini keterangan dari Pak Hotman Paris, dan inilah videonya, kita reaksi bersama. Halo Bapak Kapolda Jawa Barat, halo Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Polda Jawa Barat. Banyak netizen senang setelah salah satu dari DPO kasus pembunuhan Vina telah tertangkap, yaitu Peggy atau Peron. Namun belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Peron atau apa. Banyak yang bertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya, tapi seolah-olah dibuat. Saya percaya bahwa itu adalah Peggy dan Peron, dan saya yakin cara kerja dari Polda Jawa Barat, saya percaya cara kerja Polda Jawa Barat. Namun ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut, agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Peron. Hotman 911. Oke, itu keterangan dari Pak Hotman Paris bahwasanya mungkin dia sudah geram juga ya, saking banyaknya para netizen yang chat ke akun dia, ke akun sosmednya dia, menanyakan bahwa apakah dia benar Egi atau bukan, atau benar. Saking banyaknya Pak Hotman Paris ini angkat bicara ya guys. Dan Pak Hotman Paris ini meminta untuk pihak kepolisian alangkah baiknya untuk jumpa konferensi pers bersama si Egi itu, biar masyarakat itu tahu ciri-ciri Egi yang sebenarnya itu seperti apa. Dan video selanjutnya dari Pak Hotman Paris ini katanya, kalau bebas, kalau aku jadi Peggy, tak tuntut balik polisinya, biar dipecat, dijebloskan ke penjara. Ini ada apa lagi? Ayo kita simak. Oke, kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan Peggy ini sebagai tersangka DPO. Kenapa? Karena 5 dari terpidana yang sama-sama mengaku melakukan tidak membantah Peggy terlibat. Jadi 6 orang terpidana itu sudah di BAP dalam minggu-minggu ini. BAP baru ya. 5 mengatakan Peggy tidak terlibat, hanya 1 yang mengatakan terlibat. Ya, itu dia. Terhadap Peggy. Ini Pak Hotman Paris katanya sih, yang 5 ini yang tersangka yang sudah dijebloskan ke penjara ya. Yang 5 anak ini
hanya satu yang mengaku bahwa dialah Peggy yang sebenarnya, dan empatnya ini tidak mengakui kalau dia bukan Peggy yang sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu. Belum ada jawaban yang pasti. Itu jawaban kami. Masih perlu diselidiki lebih lanjut. Ya, belum bisa disebutkan total salah tangkap atau memang itu orangnya. Tapi dari segi hukum pembuktiannya masih sangat lemah. Apalagi 5 terpidana mengatakan Peggy ini tidak terlibat. Itu jawabannya. Aduh. Mana ya hukum ya? Ya gimana lagi ya guys ya? Namanya kita ini merupakan warga Republik, merupakan negara Republik Kesatuan Indonesia dan yang dilandasi oleh Pancasila dan dasar hukum ya. Di sini Pak Hotman Paris mengatakan bahwa dengan 5 tersangka tersebut dan mengatakan 4 orang yang tidak mengakui bahwa dia adalah Peggy, hanya 1 orang yang mengakui. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia ini ya, katanya Pak Hotman Paris ini itu merupakan bukti yang masih lemah. Jadi perlu untuk meninjau kembali, menyelidiki kembali kasus ini. Menurut saya guys, kasus ini gak bakalan kelar ya guys. Ya bisa sih kelar sih, bisa kelar. Tapi gak tahu sampai kapan ya, karena dari banyaknya sumber-sumber yang masuk itu beda-beda guys. Pertama dari si Linda yang kerasukan itu. Kalau kita kaitkan dengan si Ibu RT kan sudah beda jauh kan guys. Terus menurut Pak Hotman Paris ini, dari 5 tersangka itu sudah ada 1 yang mengakui kalau dia Peggy. Setuju nggak kalau 1 orang itu diamankan dan diminta keterangan? Seperti itu kan? Nah, kan Pak Hotman Paris itu kan minta, ayo kita adakan konferensi pers, libatkan si Egy itu untuk menyaksikan bahwa itu benar-benar Peggy atau bukan. Biar masyarakat tuh semua tahu kan, seperti itu kan. Nah, alangkah baiknya kalau menurut saya si 1 orang ini yang katanya Pak Hotman Paris yang terlibat 5 orang ini, yang 1 orang yang mengakui bahwa dia Peggy, alangkah baiknya dia juga diikutkan ke pres juga kan. Gimana menurut teman-teman? Biar dia tahu alasannya kenapa kok kamu setelah penyidik nanya itu kok kamu bisa mengatakan kalau dia benar. Otomatis dia kan timbul jawaban kan guys, iya kan? Nah jawabannya itu bisa masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan apa enggak kan, gitu kan? Iya kan guys? Sebenarnya ya saya ikut prihatin guys ya, menyikapi sebuah permasalahan kasus Vina ini yang sudah 8 tahun lamanya. Saya ikut prihatin. Pertama, saya prihatin terhadap keluarga Vina, keluarga mendiang, kedua belah pihak ini, dan si korban Vina dan Eki. Saya hanya bisa berharap bahwa kasus ini segera tuntas sampai ke akar-akarnya. Karena saya yakin bukan hanya 5 orang. Menurut saya bukan hanya 5 orang. Karena waktu disebutkan dalam cerita itu ada 11 orang. Dan otomatis sisanya ada 5 orang lagi kan guys. 1 orangnya kan si Egy. Ini saya mendengar bahwa yang saya sampaikan ini dari ketika Linda itu dirasuki arwah si Vina. Sebenarnya bukti kuatnya itu ada di Linda dan si Bu RT. Terus satu tersangka yang mengakui bahwa dia itu adalah Egy yang sebenarnya. Nah 3 ini guys, menurut saya ini bisa diajukan untuk jumpa konversi pers guys, seperti itu
Dan ini hanya masukan dari saya ya, karena saya prihatin, bukan saya ingin mencampur, bukan ingin mengurus dan mencampuri urusan penyidik, bukan. Karena di sini saya ingin juga apa ya, agar para netizen, para warga, para masyarakat ini tidak asal menilai kalau ada postingan baru itu dialah Egy yang sebenarnya, dia salah tangkap. Terus ada balasan dari kolom komentar itu, ada yang bilang Anda mengatakan bahwa dia bukanlah orangnya, apa ada buktinya? Nah, setelah dikonfirmasi kayak gitu nggak ada yang mau balas. Nah, itu makanya dengan kasus-kasus seperti ini menurut saya ini seperti serabut, guys. Akar serabut. Tahu kan akar serabut itu? Kayak anggaplah akarnya pohon bambu ya, itu kan serabut. Mencari yang terbaik itu sulit, ya karena serabut. Mencari bukti yang benar itu sulit karena serabut. Dan ini merupakan tugas penyidik dan kepolisian untuk bekerja lagi lebih ekstra seperti itu, guys. Oke, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai video-video reaksi tersebut. Saya konfirmasikan bahwa itu saya mengambilnya dari TikTok. Dan video-video tersebut tadi itu juga banyak beredar di platform YouTube ya, guys. Jadi saya ini bukan asal memasukkan video-video yang saya kira ini yang maksudnya ini yang bisa saya bagikan untuk semuanya. Mudah-mudahan video tersebut bisa membantu memecahkan permasalahan tentang kasus Vina. Oke guys, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalam.